Salam sejahtera kepada para pendengar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proyek HMI SCADA dengan Arduino sebagai perantara untuk mengendalikan 3 buah plan yang dikontrol melalui laptop dengan menggunakan software Wonderware dan juga CapServer sebagai OPC-nya. Baiklah, kita mulai simulasinya dengan mengklik Runtime. Pertama, ini adalah halaman overview yang merupakan gambaran dari plan yang digunakan. Ini adalah Arduino yang digunakan. Arduino ini disambungkan ke plan untuk mengirimkan sinyal perintah dari HMI. Di sini juga ada sensor suhu yang berfungsi mengirimkan nilai suhu teraktual dari plan pemanas ke OPC sehingga bisa ditampilkan di HMI. Selanjutnya kita klik tombol next untuk menuju halaman berikutnya. Di sini ada halaman login untuk memasukkan username dan password yang digunakan. Setelah mengisinya dengan benar, kita klik tombol login. Ini merupakan desain HMI yang telah dibuat. Ini adalah gambar PNID dari plan yang digunakan. Ada fan beserta lampu indikatornya, pemanas juga lampu indikatornya, dan juga servo motor beserta indikatornya. Di bagian kanan atas terdapat temperatur status yang berfungsi juga sebagai alarm. Ini adalah alarm warning yang akan berkedip kuning jika suhu mencapai 32-34 derajat Celcius. Kemudian ini adalah alarm hot yang akan berkedip merah jika suhu melebihi 34 derajat Celcius. Kemudian di bawahnya ada value display yang menampilkan suhu teraktual yang terjadi. Di sini ada tombol power untuk memulai atau menghentikan HMI. Di sebelah kanannya ada sistem status yang menyatakan sistem dalam keadaan on atau off. Kemudian di sebelahnya lagi ada tombol kontrol yang memiliki 3 slider. Ketiga slider ini hanya aktif jika HMI dalam keadaan on. Masing-masing slider ini memiliki tag name yang terhubung dengan OPC, yaitu A5, A6, dan A9. A5 untuk kipas, A6 untuk lampu, dan A9 untuk servo. Dari plan sendiri terdapat AI0 yang berfungsi untuk membaca nilai suhu dari plan pemanas dan bisa ditampilkan di HMI Wonderware sesuai dengan scaling yang telah digunakan. Kita klik tombol power on untuk memulai HMI-nya, kemudian kita konfirmasi yes. Setelah HMI on, kita bisa mengatur-ngatur slider ini. Nah, ini alarm warning yang berbunyi. Alarm ini berbunyi ketika suhu melebihi 30 derajat Celcius.
Jika ingin melihat status alarmnya, kita klik navigation panel untuk alarm. Untuk mengecekkannya, kita bisa mengklik tombol ACK temp, sehingga pada tabel status alarmnya menjadi ACK. Untuk menutup window alarm, kita klik kembali tombol alarm. Selain itu juga ada tombol navigasi tren yang berfungsi menampilkan tren suhu yang terjadi. Ada grafik untuk real time dan juga historical. Setelah itu ada tombol navigasi database untuk menampilkan tampilan koneksi HMI dengan database yang telah dibuat. Ada tombol connect dan juga disconnect. Kita klik tombol connect untuk menghubungkan dengan database. Jika ada keterangan no error occur, berarti HMI ini telah terhubung dengan database yang dibuat. Nah, ini adalah database yang telah dibuat dengan nilai-nilai suhu yang telah direkord nilainya antara 33 derajat Celcius. Untuk memutuskan hubungan dengan database, kita klik tombol disconnect. Dan untuk menutup windownya, kita klik kembali tombol navigasi database sehingga warna tombolnya menjadi normal kembali. Kemudian di pojok kanan bawah ada menu login yang berfungsi untuk menampilkan halaman login, sehingga kita bisa mengubah password atau mengkonfigurasi user. Yang terakhir adalah menu logout yang berfungsi untuk logout user yang sedang aktif. Setelah di logout, kita kembali ke menu login. Nah, ini kita coba login sebagai operator. Prosedurnya sama, isi username dan juga password untuk operator, kemudian klik menu login. Kemudian kita coba sebagai guest. Prosedurnya sama saja. Kemudian kita klik logout lagi untuk keluar. Untuk menghentikan HMI, kita klik power off, kemudian konfirmasi yes. Untuk keluar dari HMI, kita klik menu back, kemudian exit, dan muncul window exit. Nah, ini adalah coding yang digunakan pada Arduino untuk mengirimkan sinyal dari ataupun menuju plan. Baik, selanjutnya adalah mengenai yaitu state flow dan sequential table. Di mana state flow itu adalah merupakan diagram alir untuk
menyatakan sesuatu keadaan, dan sekuensial itu merupakan eh, bisa dikatakan aksi dan reaksi dari apabila kita mengubah kondisi dari suatu teknik. Kemudian yang pertama adalah state flow, di mana pada project kali ini telah dibuat 3 buah state flow untuk masing-masing user, karena terdapat 3 user. Yang pertama adalah untuk user administrator, yang kedua untuk user operator, dan yang ketiga adalah untuk user guys. Baik, untuk pertama itu adalah state flow untuk administrator, di mana state flow ini itu hanya untuk administrator, namun untuk setiap user yang menggunakan itu pasti akan melakukan runtime dan akan langsung menuju overview Windows. Untuk overview sendiri, di sini akan dijelaskan mengenai sedikit hal mengenai project yang telah dibuat. Kemudian di sana ada 2 buah button. Yang pertama itu button adalah button exit yang berfungsi untuk keluar dari software tersebut. Kemudian ada pula button next, di mana button next ini berfungsi untuk menuju halaman security. Di sini akan dimasukkan username dan password apabila kita akan menuju ke halaman utama. Dan setelah di Windows Security ini, jika telah dilakukan login dengan username administrator dan beserta passwordnya, maka apabila benar setelah dilakukan login, maka akan menuju halaman Arduino Uno. Di sini telah terlihat mengenai PNID dari project ini, namun untuk sistem statusnya masih off, dan untuk button kontrol maupun navigasi itu belum dapat digunakan selama kondisi dari sistem tersebut masih off. Namun button yang sudah dapat digunakan itu button menu login, ya ini berfungsi untuk mengubah user ataupun password. Di sini dapat terlihat. Kemudian dan untuk button logout, yaitu untuk keluar dari user yang aktif sekarang, yaitu administrator. Kemudian untuk menyalakan sistem, di sini ada 2 button, yaitu button on maupun off. Apabila kita tekan salah satunya, maka dia akan memunculkan Windows konfirmasi, seperti halnya apabila kita menekan on button, maka dia akan mengeluarkan konfirmasi apakah yakin untuk menyalakan button on tersebut. Maka apabila tidak, maka dia akan tetap di Arduino atau sama kondisinya seperti sebelumnya. Namun apabila diklik yes, maka dia akan menyalakan sistem. Begitu pula untuk button off seperti tadi. Dan apabila sistem telah menyala, maka status sistem on itu akan 1 lampunya, dan dia akan membaca suhu dari alat tersebut atau project tersebut. Kemudian dari sini dapat digunakan button-button kontrol, kemudian button-button dari navigasi. Dari button kontrol itu sendiri ada lamp slider, fan slider, maupun servo slider. Dimana apabila lamp slider ini lebih dari 0, maka dia akan menyalakan lampu dari project atau dari alat tersebut. Kemudian temperatur akan naik, serta lampu dari status dari lampu itu sendiri akan 1. Begitu pula untuk slider fan, apabila lebih besar dari 0, maka dia akan menyalakan fan atau kipas. Kemudian lampu fan statusnya itu akan 1. Begitu pula untuk servo apabila lebih dari 0. Dan untuk button navigasi itu sendiri itu terdiri dari navigasi trend, yaitu munculkan Windows trend, yang dimana di dalamnya terdapat grafik maupun historical trend dari sistem tersebut. Kemudian ada alarm
button yang berfungsi untuk memunculkan Windows Alarm, di mana Windows Alarm ini di dalamnya terdapat list-list berupa alarm yang aktif. Dan yang ketiga itu adalah button database, di mana button database ini adalah untuk merecord temperatur, merecord temperatur database itu sendiri, sehingga akan dimasukkan ke Microsoft Access. Seperti itu, setelah dikonekkan maka dia akan merecord, dan disconnect akan dia berhenti merecord dan kembali ke uh, halaman ke halaman sistem itu sendiri. Kemudian apabila uh, menyala, sistem itu menyala, maka dia akan menampilkan show indikator, itu berupa value display, di mana apabila suhu kurang dari 30 derajat 22 derajat Celcius, maka temperatur sistem warning itu akan satu. Kemudian apabila temperatur itu lebih dari 34 derajat Celcius, maka dia akan menyalakan temperatur status hot, lampu itu menjadi satu, dan akan menyalakan alarm. Kemudian pada saat alarm itu menyala, dia akan memunculkan button ACK. Kemudian apabila kita diklik ACK tersebut, maka alarm akan mati. Namun apabila tidak, maka dia akan terus berputar di sana. Atau dengan kata lain, alarm akan terus berbunyi. Begitu pula untuk state flow untuk operator itu sendiri sama. Hanya saja pada state flow untuk operator ini tombol navigasi itu tidak dapat digunakan, yaitu berupa trend, alarm maupun database, sehingga hanya dapat mengontrol dari sistem tersebut. Dan pula untuk konfigurasi dari user itu sendiri hanya dapat menggunakan change the password, tidak dapat mengubah user. Dan untuk set flow untuk guys itu sendiri hanya tidak dapat melakukan on off the system, sehingga tidak dapat melakukan kontrol maupun navigasi. Begitupun dengan alarm, sehingga untuk guys hanya dapat melihat dari tampilan utama Windows Arduino itu sendiri. Dan yang terakhir adalah sequential tabel dari Arduino Project ini, yaitu sequential tabel ini merupakan dapat dikatakan sebagai aksi reaksi dari tagName apabila dirubah kondisinya. Seperti contohnya seperti di sini tagName dari exit, yaitu merupakan input, yaitu berupa button exit itu sendiri, dan apabila ditekan maka dia akan memunculkan show exit, dan tidak akan memunculkan yang lainnya atau 0. Hal ini mengartikan bahwa dia akan keluar dari software tersebut. Begitu pula untuk rule yang lainnya, seperti halnya next, yang rule kedua itu next, dia akan memunculkan show security dan tidak akan memunculkan atau mengaktifkan yang lainnya. Untuk PEX, yaitu untuk show overview Windows, dan rule yang lainnya. Ini berhubungan satu dengan yang lainnya. Apabila kondisi dari input itu sendiri berubah, maka output apa saja yang berubah, seperti halnya yang lainnya itu pada rule lain dapat dilihat secara lengkapnya. Dan untuk next step ini maksudnya itu adalah apabila kita telah menyelesaikan satu rule, maka ini akan dihadapkan pada pilihan apakah seperti halnya itu pada nomor 2, yaitu apabila kita menekan next, yaitu menuju halaman show security, maka di dalam show security itu, setelah show security, maka kita akan bisa menuju ke rule yang keempat, yaitu rule dimana saat kita dapat mengisi username, input, password input, dan melakukan login.
seperti hal itu.